warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah lah. Jatuh TV ini Kita mulai, kita buka dulu sama-sama oleh ketua kelas Mas Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ini kita bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Untuk selanjutnya ini ya, sebelum pelajaran dimulai, saya mau absen dulu ya, yang kira-kira tidak hadir hari ini ada tidak? Coba saya panggil satu persatu ya. Mas Irfan Yuseno. Hadir Bu. Mas Nahdudin. Hadir. Halo. Mbak Ani. Mbak Anis hadir tidak ini? Selanjutnya Pak Ahmad Sunoko. Hadir Bu, hadir. Mbak Siti Zuhro. Hadir Bu, hadir. Mas Rozikun. Mas Hidayatullah. Mas Hidayatullah, oh di belakang. Mas Amin. Hadir ya. Di belakang Bu. Jadi sebelum kita masuk pada pelajaran kali ini, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Coba siapa yang tahu apa itu sedekah? Saya Bu. Sedekah apa itu? Sedekah itu memberikan sesuatu, baik itu benda, pikiran, ataupun yang lainnya kepada seseorang dengan mengharap ridha Allah. Oh, bagus, berarti Mas Irfan masih ingat ya pelajaran kemarin. Kemudian kalau hadiah, Mas Yono, apa itu hadiah? Oh, bagus. Selain itu, kemarin ada juga tentang hibah ya. Di sini hibah itu adalah pemberian yang sifatnya adalah karena kasih sayang dan berpindahnya hak milik dari satu orang ke orang lainnya. Berikutnya untuk materi selanjutnya yaitu tentang haji. Sebelum kita masuk pada pelajaran haji, di sini siapa yang tahu kira-kira apa itu haji? Sudah pernah melaksanakan ibadah haji? Belum Bu. Oh, ya. Pasti kita semua pengen melaksanakan. Coba siapa yang tahu haji ini termasuk rukun Islam yang keberapa? Coba Yang kelima. Mas Dilano, termasuk rukun Islam yang keberapa? Oh ya, Pak, benar, bagus ya. Jadi di sini haji merupakan rukun Islam yang kelima, di mana di sini adalah bagi umat Islam adalah kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Kemudian di sini kenapa kita perlu mempelajari materi tentang haji? Di
sini tujuannya yang pertama adalah agar kita bisa menjelaskan, nanti anak-anak ya setelah mempelajari materi haji harus bisa menjelaskan pengertian haji, kemudian bisa menyebutkan rukun haji, kemudian anak-anak bisa menyebutkan larangan-larangan dalam ibadah haji, kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan macam-macam wajib haji. Itu tujuannya. Kemudian untuk materi yang pertama di sini yaitu pengertian haji. Di mana di sini haji adalah secara bahasa artinya menyengaja. Kemudian secara istilah haji di sini adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja dengan cara mengunjungi Baitullah dengan niat mengharap ridha Allah dengan melaksanakan syarat dan rukun tertentu. Jelas ya mengenai pengertian haji, yaitu secara bahasa artinya apa tadi? Anak, haji tadi secara bahasa artinya apa? Menyengaja. Menyengaja, mengunjungi. Ya, secara istilah yaitu mengunjungi Suatu ibadah yang dilakukan Allah dengan melaksanakan syarat dan rukun tertentu. Berikutnya untuk haji di sini hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Jadi untuk mengerjakan di sini hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian berikutnya di sini mengenai dasar hukum atau perintah haji di sini sudah Allah terangkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 97, yaitu walillahi ala nasi hijjul baiti wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Itu mengenai dasar perintah haji itu terdapat dalam Quran surat apa anak? Al-Imran ayat 90. Hafalkan semua ya. Buka Qurannya. Insya Allah, Bu. Nah, berikutnya dalam ibadah haji ada rukun dan wajib haji. Di mana di sini sama-sama rukun dan wajib ini harus dilaksanakan. Yaitu untuk rukun haji ini adalah suatu perbuatan yang harus dilaksanakan. Dan apabila tidak bisa dilaksanakan, maka menyebabkan tidak sah hajinya. Jadi perbuatan ini tidak boleh diganti dengan dam atau mengulang lagi. Tetapi kalau wajib haji itu sesuatu yang perlu dikerjakan, tetapi mengenai sah atau tidaknya haji seseorang tidak tergantung atasnya, karena boleh diganti dengan dam. Itu ya perbedaannya antara rukun haji dan wajib haji. Jelas ya anak-anak? Paham? Apa nanti perbedaannya? Rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji adalah perbuatan apabila tidak bisa melaksanakan ini tidak sah hajinya karena tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji adalah apabila tidak bisa mengerjakan maka boleh diganti dengan dam atau denda. Berikutnya di sini macam-macam ya rukun haji. Di sini ada 5. Yang pertama yaitu ihram. Apa itu ihram? Ihram ini adalah niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Coba kira-kira anak-anak tahu tidak bagaimana bentuk pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki? Tahu ya? Untuk pakaian ihram bagi jamaah haji laki-laki adalah tidak boleh berjahit. Jadi hanya 2 helai kain, yang satu dipakai di atas, kemudian yang satu lagi di bawah.
untuk menutup aurat, jadi tidak boleh dijahit. Agar tidak lepas bagaimana? Untuk bagian bawah boleh memakai sabuk ya, agar aman tidak terlepas. Untuk bagian atas cukup disamburkan. Yang kedua yaitu wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf di sini adalah diam diri di Arafah, berkumpul di padang Arafah untuk beberapa saat atau berdiam. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad untuk 1 kali hitungan. Jadi kalau 7 kali berarti harus mengelilingi sebanyak 7 kali. Diawali dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang sa'i itu adalah lari-lari kecil anak bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, yaitu 1 kali hitungan itu diawali dari Bukit Safa ke Marwah itu hitungan 1 kali sampai sebanyak 7 kali. Kemudian yang keempat, di sini ada tahallul. Tahallul di sini adalah mencukur atau menggunting sebagian rambut sebagai pertanda berakhirnya ibadah haji. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib di sini adalah rukun harus dikerjakan secara urut, tidak boleh dibolak-balik. Jelas ya? Berikutnya mengenai wajib haji di sini yaitu ada ihram dari mikot, yang kedua mabit di Muzdalifah, yang ketiga melempar jumrah Aqabah, yang keempat bermalam di Mina, yang kelima melempar 3 jumrah Aqabah, ula dan wusta, yang keempat tawaf wada, yang kelima meninggalkan semua yang diharamkan dalam ihram. Berikutnya dalam haji juga ada larangan-larangan, yaitu bagi laki-laki maupun wanita. Ini perbedaannya untuk laki-laki adalah tidak boleh memakai pakaian berjahit. Jadi pakaiannya hanya berupa 2 kain. Untuk bagian atas 1 lembar. Nah, yang kedua, tidak boleh memakai kaos kaki atau yang menutupi mata kaki. Jadi tidak boleh pakai sepatu maupun sendal ataupun alas ya. Kemudian tidak boleh memakai tutup kepala, baik itu topi maupun pecis. Jadi tidak boleh memakai penutup kepala. Kemudian untuk wanita di sini adalah tidak boleh menutup telapak tangan. Jadi tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh menutupi bagian telapak tangan. Yang kedua, tidak boleh menutup muka. Kemudian larangan untuk laki-laki dan wanita yang pertama yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh mencukur rambut, tidak boleh memotong kuku sebelum tahallul pertama, tidak boleh meminang, menikahkan orang lain, tidak boleh bersetubuh atau bersenggama, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh binatang, dan tidak boleh berkata jelek. Itu larangannya. Dan ini yang terakhir ya, ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji biasanya adalah ada disunahkan membaca bacaan talbiyah. Sudah pernah mendengar belum bacaan talbiyah anak-anak? Bagaimana bacaan talbiyah? Coba kita baca bersama-sama ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu adalah salah satu bacaan yang digunakan atau bacaan talbiyah yang
biasanya dibaca ketika melakukan mungkin sampai di sini kira-kira ada pertanyaan. Kalau tidak ada berarti kita langsung saja ya berdiskusi ya. Kita di materi ada dua kelompok ya. Kelompok yang pertama 5 orang, yang kedua 4 orang. Untuk kelompok pertama di sini adalah Mbak Anis, Mas Sunoko, Mas Hidayatullah, Mas Irfan, dan kemudian kelompok yang kedua ada Mas Setiono, Mbak Siti Zuhro, Mas Rozikun, dan Alamin ya. Jadi untuk kelompok pertama nanti memberikan pertanyaan kepada kelompok kedua, dan untuk kelompok kedua memberikan pertanyaan kepada kelompok pertama. Nah, silakan berdiskusi antara kelompok 1 dan 2, silahkan saling membuat pertanyaan. Nanti untuk kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok yang pertama. Jadi, siap, Bu. setelah selesai, salah satu untuk presentasi di depan ya. Salah satu nanti presentasi di depan hasil dari pertanyaan dilemparkan dari kelompok pertama maupun kedua. Sudah ya? Sudah siap presentasi? Ya, Bu. Jadi, dari kelompok pertama tadi sudah mengajukan pertanyaan yang untuk kelompok kedua, yaitu tentang perbedaan rukun haji dan haji. Jadi kesimpulannya untuk diskusi kali ini adalah perbedaan rukun haji dan wajib haji itu apa? Kalau rukun haji di sini adalah apabila tidak bisa mengerjakan perbuatan yang harus dilaksanakan ketika ibadah haji atau rukun haji di sini adalah menyebabkan tidak sah hajinya karena tidak boleh diganti dengan membayar dam atau denda. Tetapi kalau wajib haji apabila tidak bisa melaksanakan di sini boleh diganti dengan dam atau denda. Kemudian untuk pertanyaan kedua tadi ada yaitu peran larangan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki tadi adalah tidak boleh memakai pakaian yang berjilbab. Kalau untuk perempuan ini adalah pakaiannya berwarna putih ya, tapi boleh berjahit. Kemudian untuk laki-laki tidak boleh memakai kaos kaki. Kalau perempuan tidak boleh menutup telapak tangan. Untuk laki-laki tidak boleh memakai tutup kepala. Kalau untuk wanita boleh tidak boleh menutup. Nah, itu diantaranya kesimpulan mengenai ibadah haji kali ini ya. Kemudian untuk selanjutnya nanti ya kalian akan mengerjakan soal. Saya bagikan LKPD ya, nanti dikerjakan. Kemudian lewat nanti saya koreksi ya semua. Jadi materinya adalah tentang haji. Saya bagikan dulu, kemudian nanti kalian kerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Nanti saya koreksi ya lewat Google Form. Kemudian mungkin cukup itu ya. Kira-kira sudah paham belum anak-anak? Kalau sudah ya mungkin itu dulu. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Mungkin cukup itu dulu ya dari saya. Sebelumnya marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.